mau bilang bahwa belum tentu orang yang kaya itu diberkati. Tapi berkat Tuhan akan menyertai orang yang berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang-orang yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya. Katanya ikut Tuhan diberkati, tapi kok justru masalah demi masalah. Saya mau bilang gini, bersyukurlah. Karena tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan hidupnya tidak mudah. Bagaimana Anda mau mengalami mujizat kalau Anda tidak mau menghadapi masalah? Tantanganmu banyak, tapi jangan mundur. Justru lihat ini, sekalipun banyak penentang, tapi kita melihat ada pekerjaan yang besar dan penting yang harus kita kerjakan. Katakan amin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Seringkali ini yang terjadi sama kita. Kita pengen lari, tapi lari kemana? Kita mau semangat, tapi semangat untuk apa? Semua orang ingin dipakai Tuhan, tapi apakah kita mengerti yang Tuhan mau apa? Tujuan Tuhan buat kita apa? Tema gereja bulan ini adalah bagaimana kita tetap melayani di tengah tantangan. Saya ingin bicara tentang a life champion, tentang pemenang kehidupan. Saudara, setiap orang akan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi setiap orang bereaksi berbeda ketika masa sulit itu datang menghampiri mereka. Saya ingin beritahu bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu ditandai dengan berkat keuangan. Penyertaan Tuhan tidak selalu ditandai dengan kekayaan. Saya mau bilang bahwa belum tentu orang yang kaya itu diberkati. Saudara, banyak orang kaya yang anak-anaknya tidak bisa diandalkan. Ada yang malah terlibat narkoba, yang rumah tangganya malah berantakan. Tapi ada orang yang tidak kaya, tapi anak-anaknya lulus sekolah semua. Jadi sarjana semua, jadi dokter semua. Nah, Anda mau bilang penyertaan Tuhan adalah kekayaan. Saya sudah lihat sendiri, kekayaan bukan salah satu tanda aja. Tetapi berkat Tuhan akan menyertai orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, melewati tantangan-tantangan, saya mau bilang ini, selalu ada penyertaan Tuhan ketika kita bisa tetap bersukacita di tengah tekanan. Ketika kita tetap bisa menjaga damai sejahtera di tengah-tengah masalah. Saudara, hidup melayani Tuhan itu tidak mudah. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di Alkitab mengalami banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Saya mau ambil contoh Maria. Kita tahu Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dari Roh Kudus. Pada zaman Maria, tidaklah mudah untuk menceritakan kepada orang bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Apalagi zaman sekarang. Tahu-tahu ada anak gadis belendung perutnya, terus dia ngomong gini, dari Roh Kudus. Saya mau kasih tahu, gak gampang. Bisa ngerti maksud saya? Tapi Maria menerima tantangan itu. Saudara, pemilihan Tuhan dalam hidupnya, ketika Maria dapat perkenanan Tuhan, dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan dan dipilih untuk menjadi bunda dari Yesus. Saya mau kasih tahu, justru mendatangkan dalam tanda kutip musibah bagi hidupnya. Dia harus lari. Dia pergi ke rumah Elisabet. Kenapa? Karena perutnya mulai kelihatan. Kalau dia tidak lari, orang-orang akan bunuh dia. Kemudian saudara tahu, kalau saudara pernah ke Israel, Maria duduk di atas onta atau kuda. Dia duduk dengan perut besar, jalan di padang gurun berhari-hari lamanya untuk cari tempat lari. Gak mudah, dia lewati kesulitan. Kadang-kadang orang-orang yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya.